Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan 14 ya. Jadi saya tambahkan satu materi tentang evaporasi. Nanti insya Allah pertemuan 15 saya kasih contoh soal ya. Ya, jadi ini ada yang diskusi ya, dosen satu ya diskusi ya. Jadi bahwa memang tipikal ujian saya itu open book. Ya, jadi intinya adalah selalu saya ingatkan untuk ujian online ini jujur ya, 5 huruf jujur, kerjakan sendiri walaupun saya tidak bisa mengawasi begitu ya. Oke, ini tentang materi evaporasi. Ini adalah materi ke-14, emang saya tambahkan satu ya. Karena tadinya ada presentasi mahasiswa, tapi saya lihat agak berat ya, dan juga ya, saya tidak ingin menambah beban tugas kalian ya. Jadi ya sudah, kalian tambahkan materinya satu, tidak ada presentasi, nanti soal atau ada nilai dari PR ya, tugas-tugas yang atau ada contoh-contoh soal atau soal yang harus dikerjakan nanti dikumpulkan ya, silahkan dikerjakan dan nanti dikumpulkan ke PJ-nya, digabungkan saja ya, hasil pengerjaan soal-soal dari yang bab 9 ya sampai bab 14 ya, dan mungkin bab 15 ya, soal-soal hitungan atau contoh soal yang saya berikan. Nah, oke, kita mulai saja evaporation. Ya, jadi ini evaporasi ya, bahasa gampangnya adalah air ini diuapkan ya. Jadi mengurangi fluid atau air yang ada di dalam bahan. Ya, di sini dijelaskan dalam slide is employed in the food industry ya. Jadi diterapkan pada industri pangan ya untuk mereduksi berat fluida ya. Atau di sini saya beri kejelasan lain, to remove water from solution. Jadi airnya dihilangkan. Ya, kalau menghilangkan air sebenarnya banyak, tidak hanya evaporasi atau memisahkan air dengan bahan yang ada, itu tidak harus dengan evaporasi. Tapi di sini nanti kita lihat contoh-contoh dari evaporasi. Yang pertama adalah mengkonsentrasikan susu pada industri dairy. Ya, di konsentrat. Saya pikir kalian tahu konsentrat. Jadi airnya dihilangkan sehingga nanti total padatannya, persentasenya lebih tinggi. Ya. Begitu juga menghasilkan konsentrat jus ya, dari industri jus ya, buah ya. Dan di sini dijelaskan to raise the solid content, jadi meningkatkan padatan total kandungan padatan ya, pada pembuatan jam, jelly dan preserve ini ya, semacam manisan sepertinya, preserve awetan ya, yang diawetkan ya. Lalu juga mengkonsentrasikan larutan gula ya. Jadi mengkonsentrat larutan gula untuk kristalisasi. Nah, selain evaporasi ya, memisahkan air, juga ada proses yang namanya sentrifugasi atau filtrasi. Tapi kalau kita disuruh untuk mengkonsentratkan susu, kalau kita pakai filtrasi, difilterkan atau disaring, saya pikir tidak akan mungkin. Jadi kalian punya filtrat atau filter, terus air susu kalian saring, maka nanti akan terpisah antara air dan padatannya ya, tidak mungkin ya. Atau seperti misalnya larutan gula ya, kalian buat larutan gula, kalian ingin mengkonsentratkan atau menghilangkan airnya, maka kalau hanya disaring atau disentrifuge maka tidak akan terjadi ya. Makanya dalam kasus ini kita menggunakan evaporasi ya. Nah, di sini disebutkan dalam slide evaporation involves ya, melibatkan aplikasi panas ya. Jadi menggunakan panas, suhu tertentu, dan biasanya diberikan tekanan ya. Application of heat to vaporize water at the boiling point. Jadi dia menguapkan air ya.
Ini adalah contoh atmospheric evaporation. Ya, ini adalah jenis evaporasi yang paling mudah. Dia lambat dan tidak efisien ya, dalam pemanfaatan penggunaan energi. Ya, jadi lambat ya karena dia menggunakan tekanan atmosfer, tekanan sekeliling ya 1 atm atau 101,3 kilo Pascal. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan bahan pangan? Ya. Jadi secara umum ya kalau bahan pangan ini cirinya adalah heat sensitive. Ya, sensitif terhadap panas. Karena apa? Karena kalau kelewat tinggi bisa menyebabkan off flavor, ya, bau yang tidak diinginkan, lalu perubahan warna, dan degradasi secara mutu keseluruhan atau mutu overall. Ya, karena memang heat sensitive ya. Silahkan coba kalian misalnya ingin mengurangi misalnya pada kadar air pada misalnya paling gampang tuh apel misalnya, buah apel. Ya, jangankan pakai panas, didiamkan saja dalam suhu ruang beberapa saat, apel akan berubah warna menjadi kecoklatan. Ya, itu tidak menggunakan panas, apalagi menggunakan panas. Jadi memang harus didesain bagaimana pengurangan air ini yang cocok dengan bahan pangan. Evaporator yang digunakan pada produk makanan ya untuk menghilangkan air ini digunakan pada suhu rendah at low temperature. Tapi tentunya digunakan suatu tekanan. Ya, nanti kita lihat. Heat transfer. Nah, di sini evaporasi ini melibatkan heat transfer, material and energy balance. Jadi material balance-nya ya kesetimbangan masanya, neraca bahannya tolong diingat lagi ya. Jangan lupa karena nanti kita menggunakan prinsip dari kesetimbangan massa. Oke, ini adalah contoh dari evaporator, itu single effect ya, walaupun ada multi effect tapi itu tidak kita bahas ya. Saya hanya membahas yang single effect. Ya. Ya. Kita lihat gambarnya di sebelah ya. Di sini ada disebutkan dalam bukunya, di sini ada 4 komponen utama ya. Ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah vapor chamber. Vapor chamber di sini adalah uap air dipisahkan dari bahan seperti itu kurang lebih. Lalu ada heat exchanger. Ya, namanya juga heat exchanger, maka dia mensuplai panas ya. Jadi supply panasnya dari heat exchanger. Lalu komponen yang ketiga itu adalah condenser. Ya. Ini jelas fungsinya kalau kondenser, mengkondensasi. Ya, berarti dari uap menjadi air. Ya, mengkondens, mengembunkan. Ya. Mengembunkan, ya. Lalu ada yang terakhir adalah steam jet ejector. Ya, jadi dari yang tadi teruapkan ternyata tidak hanya uap air, tapi ada gas yang tidak terkondensasi. Artinya gasnya tidak menjadi air. Nah, ini harus dihilangkan. Ya, ternyata ada sistemnya, yaitu adalah steam jet ejector, lalu dilepas ya oleh ejector tadi, keluar sistem. Oke, yang pertama adalah the vapor chamber. Ya, ini adalah yang paling besar, ya, bagian yang paling besar dan yang paling terlihat katanya. The largest and the most visible part of the evaporator. Fungsi utamanya adalah allow separation, terjadi pemisahan antara uap dari bahan, ya, dan mencegah pengikutan si solid oleh uap, ya. Ya, jadi di vapor chamber ini terjadi pemisahan uap, ya, dan mencegah pembawaan solid oleh uap. Nah, di sini suhu uapnya atau suhu vapornya adalah suhu
saturated steam ya. Jadi nanti makanya kita menggunakan appendix A3 saturated steam pada absolute pressure, pada tekanan tertentu ya, inside the chamber ya. Nah di sini dengan menggunakan tekanan absolut, bukan tekanan atmosfer ya, tekanan absolut ya. Jadi dia menghasilkan, si konsentratnya ini dia menghasilkan titik didih yang lebih tinggi daripada air ya. Jadi intinya adalah pada vapor chamber ini dengan tekanan absolut ini dia bisa mempercepat proses penguapan. Jadi masalah dalam evaporasi atmosferik itu adalah lambat. Kalau lambat berarti penggunaan energinya semakin banyak ya, karena lambat. Sedangkan di dalam sistem evaporator ini dipercepat sehingga pemanfaatan atau penggunaan energinya lebih sedikit ya. Kurang lebih seperti itu. Nah di sini ada rumus yang diturunkan dari vapor chamber ini. Nah yang pertama ini adalah tentang delta TB ya. Delta ini selisih ya. Jadi selisih TB ini adalah boiling point ya, suhu didih, di mana delta TB ini sama dengan 0,51 kali M, di mana M ini adalah molalitas ya. Perhatikan M-nya ini adalah molalitas. Ini M simbol ya, bukan satuan ya. M simbol molalitas ya. Nanti kita lihat aplikasinya penggunaan rumus ini ya. Nah lalu juga ini ada tekanan ya, tekanan di dalam chambernya tadi ya. Dihitung dengan menggunakan rho kali H kali G per GC ya, di mana nilai GC ini 1 ya. Oke, ini adalah rumus dari vapor atau chamber ya, ruangan vapor, ruangan uap. Oke, sekarang kita masuk contoh ya, dari penggunaan rumus yang diturunkan. Oke, sekarang ditanyakan ada contoh yang mudah-mudahan kalian bisa mengikuti saya ya, perhatikan. Hitunglah suhu didih ya, atau titik didih dari liquid yang mengandung 30% padatan terlarut soluble solid pada titik 5 feet atau 1,524 meter di bawah permukaan di dalam evaporator yang tekanannya dipertahankan pada tekanan 20 inch Hg vakum atau 33,8 kilopascal absolut. Lalu asumsikan bahwa padatan terlarut ini jenisnya adalah gula heksosa. Ini perhatikan ya. Soluble solidnya di sini adalah gula heksosa, di mana densitasnya dari liquid itu adalah 62 pound per feet pangkat 3 ya, atau konversinya sebelahnya, dan tekanan atmosfer itu adalah 30 ya. Jadi yang ditanyakan adalah titik didih. Nah sekarang ini ada caranya ya. Ini saya buatkan poin per poin ya. Jadi kalau kalian lihat buku ya, jadi itu tidak dalam poin per poin ya, dalam kalimat kalau tidak salah. Nah ini saya buatkan SOP-nya. Jadi nanti ketika ujian kalau ini keluar ya memang sebenarnya bukan ini yang diharapkan, tapi at least kalian bisa mengerjakan soal yang ada. Makanya saya buatkan SOP. Yang pertama sekarang kita hitung tekanan absolutnya dulu. Ya. Di sini kita punya data. Ya, di sini kita punya data. Kalau kita berbicara tekanan, ini ada 20 dan ada 30. Berarti kan ada 20 dan 30. Nah, yang kita cari itu adalah selisih dari antaranya. Berarti 30 kurang 20. Ins Hg, dan ini terkait dengan konversi ya. Bab berapa ya? Bab kedua ya kalau nggak salah ya. Konversi. Ya, jadi kita mau mengkonversi dari ins Hg menjadi pound force per inch pangkat 2. Ya.
Dan ini ada kaitannya, ada hubungannya, ya, bahwa 1 ins Hg ini nilainya adalah 0,491. Berarti tinggal kita hitung 10 kali 0,491, maka kita dapatkan 4,91 psi atau pound force per inch square. Nah, sekarang kita menggunakan steam table atau saturated steam table A3, ya, karena kalau kita lihat, ya, ini saya harus buka dulu, ya, kalian, ya, karena saya khawatir belum ada yang punya, ya. Atau anggaplah punya, ya. Jadi saya langsung saja, ya. Nah, saya buka buku yang saya pegang, ya, di mana halaman 539, dan yang didapat adalah 4,9 psi. Ya, jadi kalau dilihat dari tabel appendix A3, ya, di sini ada dapat 4,91 itu di antara suhu 160 dan 165. Ya, di mana nilai 160 ini, suhu 160 adalah 4,7414, dan ini tekanan absolut, ya. Lalu 165 itu adalah 5,3374. Dan yang ditanyakan adalah punya tekanan absolut 4,9. Nah, jadi yang mau kita cari adalah nilai terlihat, ya? Oh, terlihat tidak? Oh, sebentar. Ya, oke, terlihat mudah-mudahan, ya. Jadi ini saya harus pelan-pelan, ya, karena kalau salah terlewat jadi tidak terlihat, ya. Oke, cek steam table, saturated steam table A3.2 ini di slide pada halaman 539, silahkan dibuka, ya. Kita punya tekanan absolutnya 4,91 psi. Tapi di dalam buku tidak ada 4,9 psi, ini tidak ada. Ya. Ya, tidak ada di dalam buku. Makanya kita lakukan dengan interpolasi. Kita cari nilai X-nya, ya. Berarti nilainya tentu jelas di antara 160 dan 165 berdasarkan tabel. Ya, berarti sekarang kita hitung, ini caranya matematika biasa, balik lagi. Makanya benar bahwa di awal dijelaskan bahwa engineering ini basicnya matematika. Ini adalah interpolasi. Hati-hati. Ya, saya tidak akan menjelaskan ini, ya. Kita langsung saja, ya. Sama dengan 5 dikali yang ini, ya, silakan hitung, maka didapatkan X sama dengan 161 sesuai jawabannya 4, ya. Derajat Fahrenheit, ya. Ini silakan dicoba, ya, apakah benar hasilnya 161,4. Oke, jika ada pertanyaan boleh dinyalakan mic-nya. Ya, jadi sudah dapat 161,4 dengan interpolasi. Dan poin ketiga, ya, kita tahu, ya, nanti diberikan kalau dalam soal BM heksosa ini adalah 180 berat molekul. Maka nilai M untuk 30% padatan soluble, padatan terlarut, ini adalah rumus M-nya. Ya, mol solut dibagi 1000 gram solvent. Jelas, mol solut caranya adalah bagian dia, ya. Bagian si solut, ya, si padatannya 30%, 0,3, ya. Dibagi dengan BM-nya si dia, BM-nya si heksosa. Ya. Dan ini 0,7 dari mana? 0,7 adalah selisih dari 100%. Ya, berarti 100 kurang 30, 70% atau 0,7 dibagi 1000. Ini caranya, ya, 0,7 dibagi 1000.
Ya, 1000 ini adalah dari 1000 gram. Ya, ini sudah baku ya, jadi 0,7 dibagi 1000. Maka didapatkan 2,38. Jadi nilai M-nya sekarang kita punya 2,38 ya. Suhu pada tekanan 4,91 ini adalah 161,4. Lalu kita hitung delta TB-nya. Maka delta TB adalah 0,51 kali M, di mana M-nya sudah kita dapatkan adalah sebesar 2,38. Maka didapatkan 2,2. Hasilnya dalam derajat Fahrenheit. Oke, kita sudah dapatkan delta TB. Sekarang kita tentukan suhunya, ya, suhu akhirnya, suhu didihnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita menghitung P-nya. Ya. Kita menghitung P, ya. Oke. Sekarang kita hitung ya P-nya. Pak, kan rumusnya P itu rho kali H kali G per GC saja. Tapi di dalam ini ya kita harus ikutkan tekanan yang tadi dihitung pertama kali. Jadi P-nya ini rho H kali G per GC ditambah 4,91. Perhatikan 4,91 satuannya adalah ya pounds force per inch kuadrat atau psi. Ya, sedangkan ini belum ya. Jadi nanti konversi. Perhatikan, dilakukan konversi, disesuaikan harus sama-sama inch atau sama-sama psi. Ya. Oke, rho-nya 62 sudah diberikan ya, 62. Lalu H-nya didapatkan H-nya 5 ya. Pakai yang fit karena ini fit ya satuannya. Ya, karena ini adalah LB per inch kuadrat ya, LB force dan ini LB mass. Perhatikan beda ya. Maka kalian konversi antara LB force dan LB mass. Kalau di sini dilihat bahwa nilainya 1 LBM itu sama dengan 1 LBF. Ya. Ini tinggal kalian coret ya. Lalu ini kita coret, maka tinggal fit pangkat 2. Fit pangkat 2 harus dikonversi menjadi inch pangkat 2. Maka ada hubungan 1 fit pangkat 2 itu sama dengan 144 inch pangkat 2. Berarti ini bisa kita coret. Maka kita dapatkan 7,06 lb force per inch kuadrat atau 7,06 psi. Ya. Lalu sekarang kita hitung lagi. Ya. Suhu didih dengan tekanan 7,06. Caranya adalah dengan interpolasi kembali. Sekarang kita lihat lagi appendix 3-nya ya. Kalian buka catatannya, saya sudah berikan. Nah, di mana kita mau mencari yang 7,06. Berarti kalau 7,06 itu di antara 175 dan 180. Ya, 175 6,7173 dan 180 adalah 7,511. Nah, di mana X-nya ini punya nilai 7,06 psi. Ya, kita interpolasikan lagi, caranya sama ya. Ini saya kasih rumusnya saja. Ya, di mana nilai X-nya, nah ini ada menarik ya, kemarin sudah ada yang WhatsApp ke saya, Pak, kok beda nilai X-nya ya. Ya, jadi memang bukunya ya kita, makanya ini kita kritisi ya. Di sini dijawabnya adalah 175,4, tapi kalau dalam perhitungan itu sekitar 177,2 mungkin ya. Coba tolong dikomentari. Ya. Ini setelah dilakukan perhitungan. Mungkin ada yang bisa komen untuk yang interpolasi ini.
Apakah benar 177,2? Jadi di sini dijawabnya adalah 175,4. Tapi kita setelah cek kita dengan lakukan interpolasi seperti yang disarankan, ternyata bukan 175,4 tapi 177,2. Ya, jadi tolong ini dikoreksi, diperbaiki, dan maka titik didihnya totalnya yang ditanyakan adalah 177,2, ini tolong diperbaiki ya. 177,2 ditambah delta TB yang tadi sebelumnya kita hitung. Maka sekarang kita dapatkan hasilnya adalah 177. Oke, saya tulis di sini. 177,2 ditambahkan dengan delta TB, ya, di mana 177,2 ditambahkan 2,2 179,4 derajat Fahrenheit. Ini adalah jawaban yang sudah kita lakukan perhitungan ulang. Oke, ada pertanyaan? Oke, ini ada soal ya, seperti biasa tolong dikerjakan. Ya, berikut contoh soal sudah oke, nanti ini dikerjakan ya dalam buku tertentu ya. Lalu nanti ditanya hal yang sama ya, berapa suhu didih dari yang ditanyakan. Oke, lalu yang kedua adalah bagian yang kedua adalah dari evaporator, atau yang kita bahas di sini adalah single effect evaporator. Yang kedua adalah kondenser atau pengembun ya, pengembun. Ya, jadi di sini ada dua tipe atau dua jenis tipe kondensor yang digunakan, surface kondensor dan barometric kondensor. Nah, yang pertama yang surface kondensor ini untuk pengetahuannya silahkan kalian buka googling ya, seperti apa surface kondensor dan seterusnya detailnya ya. Karena kalau saya membahas detailnya terlalu lama. Nah, ini katanya di sini disampaikan dalam buku bahwa kondenser ini adalah mahal untuk dioperasikan. Jadi akhirnya di dalam sistem evaporasi digunakan jenis kondenser yang lain ya, yang dinamakan dengan barometric kondenser. Ya. Jadi kalau balik lagi, ini saya balik lagi ya. Mudah-mudahan kalian tidak pusing ya, saya balik lagi ya. Nah, jadi di dalam diagram ini ya, di sini ada kondenser dan ada di sini disebutnya barometric lag. Ya. Makanya jenisnya adalah barometric condenser. Ya. Oke, nah ini seperti ini barometric lag. Ya. Lagi. Yang ada water spray chamber ya di posisi top ya, posisi atas, dan ada kolom yang nanti akan penuh dengan air, yang disebut dengan barometric lag ya. Tadi kan kondenser fungsinya adalah mengembunkan atau mengubah fase uap menjadi air atau menjadi cair ya. And the pressure of water in the column balance the atmospheric pressure ya. Jadi dia atmospheric pressure untuk men-seal system dan memelihara atau mempertahankan kondisi vakum. Kondisi ketinggian barometric lag ini harus cocok ya. Ya. Jadi ini juga harus diperhatikan ketinggian dari barometric lag-nya, sehingga ya tadi ya mengalir continuous ya, keluar dari kondenser pada laju yang sama ketika dia memasuki. Jadi harus continuous, jangan menumpuk ya, makanya ketinggiannya ini harus disesuaikan. Oke, ini ada beberapa istilah dalam kondenser ya. Ada istilah condenser duty QC. Ini adalah jumlah panas yang harus dihilangkan untuk mengkondenskan atau mengembunkan uap atau vapor. Di mana ini nilainya ya. QC sama dengan V dikali Hg min HFC. Nilai Hg dan HFC ini juga ada di tabel appendix A3. Perhatikan, rumusnya sederhana, tapi kalian harus membaca tabel ya, di tabel appendix A3. Oke, V ini adalah jumlah uap ya, yang dikondenskan, dan H ini ada Hg ini adalah entalpi ya. Kalau di sini entalpi uapnya ya,
dan HFC adalah entalpi fluidnya. Ya, silakan buka tabel A3 maka kalian akan lebih mengerti ya, Hg dan HFC. HF ya, daya liquid ya. Bukan HFG ya, tapi HFC. Berarti HFC itu sebelahnya HFG. Kalau kalian lihat di tabel. Oke, lalu ini ada istilah lain ya, hubungan antara W dan V, maka didapatkan perhitungannya adalah seperti ini. Oke, nanti kita cek ya, nah HFC ini ya, biar tidak salah nanti kita lihat di dalam contoh soal. Ya, ini adalah rasio ya. Nah, ini adalah W ini adalah jumlah air pendingin yang dibutuhkan. Kalau V ini adalah tadi jumlah uap yang diembunkan. Ya. Jadi rasionya itu adalah Hg min HFC dibagi HFC min HFW. Ini ada datanya di appendix di A3. Ya. Oke, HFW ini entalpi air pendingin yang memasuki kondenser dan seterusnya. Ya, HFC ya. Ini ada perhitungan bahwa suhunya ini nanti 5 derajat di bawah dari suhu vapor. Ini adalah asumsinya ya, bahwa nanti suhunya ya itu di bawah 5 derajat Fahrenheit di bawah dari suhu uap. Nanti kita lihat dalam soal. Oke, ini adalah contoh soal dari kondenser ya. Di sini ditanyakan adalah bagaimana atau hitunglah rasio cooling water to vapor, ya berarti si W per V untuk direct contact barometric condenser ya dalam suatu evaporator di mana suhu vapornya adalah 150 derajat Fahrenheit. Yang ditanyakan adalah pertama adalah rasionya, lalu pertanyaan kedua, what will be the minimum height? Jadi ketinggian dari kolom barometric leg, di mana cooling waternya ini 70 derajat Fahrenheit dan tekanan atmosfernya adalah 760 mmHg. Ya, yang ditanyakan ada dua, rasionya W per V dan ketinggian dari leg-nya. Pertama, kalian buka lagi ya, steam table, saturated steam table itu di appendix A3. Ya. Sekarang kita punya data tadi 150 derajat Fahrenheit tentang suhu vapor. Ya. Jadi sekarang dari 150 derajat Fahrenheit kalian cek 150 ya. Maka kalian akan menemukan absolute pressure-nya sebesar 3,7184. Mudah-mudahan ketemu. Ya. Lihat downloadan yang saya berikan ya, atau buku file yang saya berikan. Tolong dibuka. Ya, jangan terlalu cuek, nanti tidak bisa nanti menyalahkan orang lain ya. Silakan dibuka. Ya, didapatkan 7,184 ya, atau 25,6 kilopascal. Ini harusnya sudah bisa ya mengkonversi ini ya. Jadi jangan tidak bisa, harus bisa karena memang sudah dijelaskan. Lalu kita cari Hg-nya dalam suhu 150. Maka kita temukan adalah 1126,1 BTU per LB satuannya, BTU per pound. Ya, atau dikonversikan sekian dalam megajoule per kilogram. Ini adalah data pertama ya dari steam table yang kita gunakan. Absolute pressure dari 150 dan Hg dari 150. Oke. Lalu yang poin kedua, nah pertanyaannya kenapa Hg, Pak? Ya karena dia vapor. Ya, ini judulnya vapor temperature. Ya, ini pakai tekanan ya, makanya tekanannya rendah ya. Jadi begini, kalau kita belajar titik didih air ya, pada tempat yang datar kayak kita dengan ketinggian di gunung, itu kan tekanan di gunung itu lebih rendah ya, dan terkait suhu didih, titik didih yang lebih rendah dari 100 derajat Celcius. Jadi kita menggunakan atau evaporator ini menggunakan tekanan yang lebih rendah daripada tekanan atmosfer. Atmosfer ini adalah 14,7 C atau 101,3 kilopascal. Ya. Jadi jangan aneh pada saat 21,1 itu
derajat Celcius kok uap. Ya, ini kita menggunakan suhu yang rendah. Oke, Hg-nya 1126,1. Ini adalah poin pertama dari data 150 tekanan vapornya atau suhu vapornya. Lalu yang kedua adalah the condensed cooling water mixture-nya. Tadi disebutkan itu nilainya 5 derajat Fahrenheit di bawah suhu uap. Oke. Jadi kalau suhu uapnya atau vapornya 150 ya, maka di bawah 5 atau dikurangi 5 maka 145 condensed and cooling water. Ya, kalian lihat HFC-nya ya. HFC-nya ini adalah di buku tabel appendix A3 itu adalah yang HF, saturated liquid. Nilainya adalah 112,95 BTU. Ya, saya pikir ketemu ya kalau kalian lihat tabelnya. Ya, atau sekian megajoule per kilo. Oke, ini adalah HFC yang kita dapatkan. Lalu yang kedua adalah, yang ketiga adalah cooling water-nya. Tadi di dalam soal, cooling water-nya adalah 70 derajat Fahrenheit. Oh maaf, ini 196,5,5. Tolong dikoreksi ya. Ini salah ini ya. Ini saya dapat dari bukunya ya. Luar biasa ya bukunya itu yang salah. Ini tolong dihapus, ini 65,5. Ya, 70 derajat Fahrenheit, balik lagi cooling water-nya. Kita lihat 70 Fahrenheit, ya silahkan cek 70 Fahrenheit. Maka kita cari HFW-nya, HF-nya, ya sama-sama HFC ini HFW sama HF, ya nilainya adalah 38,052 BTU per pound. Oke, sudah ada, sudah ketemu. Nah, jadi dari data ini, ya kita bisa masukkan nilai rasionya, W per V-nya. Tadi W per V-nya rumusnya adalah Hg dikurang HFC ya, dibagi HFC kurang HFW. Sekarang Hg-nya kita dapatkan 1126,1. HFC-nya 112,95, HFC-nya 112,95 dan HFW-nya 38,052. Maka kita dapatkan rasionya adalah 13,52. Silakan baca lagi penjelasannya di dalam bukunya. Lalu pertanyaan seterusnya kedua adalah ya, itu adalah ketinggian dari barometric leg-nya atau kakinya atau kolomnya. Ya. Sekarang kita hitung pertama adalah densitasnya. Ya walaupun ini ya di dalam perhitungan tidak terlalu ini ya, tidak terlalu dibutuhkan ya untuk mencari ketinggian ya, atau diperlukan ya rho-nya adalah rho-nya dihitung dulu ya, rho-nya dihitung dulu ya. Jadi bagaimana caranya? Yang ditentukan adalah pada saat 145 ya, condensate mixture-nya, cooling water condensate mixture yang 145 ini adalah 1 dibagi VF ya, specific volume dari saturated liquid. Ya. Kalian lihat, buka lagi tabel A3, ini dapat dari data tabel A3, lihat specific volume untuk saturated liquid pada suhu 145. Maka didapatkan 0,016317. Sudah ketemu? Ya. Jadi VF-nya itu adalah 0,016317. Kalian hitung, maka kalian dapatkan ya dalam pound per feet kubiknya 61,8. Silahkan dikonversi. Walaupun tidak dikonversi pun tidak ada masalah. Tapi di dalam buku pengerjaannya untuk mencari H-nya menggunakan sistem internasional. Walaupun bisa saja tidak menggunakan sistem internasional asal konsisten. Oke, sekarang kita hitung delta P-nya, atmosfer dikurangi yang didesain di dalam chambernya atau di dalam kondensernya. Ini adalah 101,3, ya ini atmosfernya, dikurangi 25,6. Oke. Atau 14,7 yang kalau nggak salah ya, atmosfer pressure dalam besi 14,7 dikurangi dengan 3,7184. Yang boleh coba kalian pakai, sama tidak hasil.
Ya, ini soalnya dalam buku, ya ini pada saat menghitung H-nya menggunakan sistem internasional satuannya. Oke, berat delta P adalah rho kali G kali H, rho-nya adalah 981, G-nya adalah 9,80, dan H-nya yang ditanyakan. Delta P-nya, ini kalau dijadikan Pascal, maka 75.700 Pascal. Saya pikir matematika biasa ini ya, saya tidak akan menjelaskan, maka didapatkan H-nya adalah 7,868 meter atau 25,8 feet. Dan tolong dicoba kalau menggunakannya sistemnya adalah sistem yang British. Ya. Sistem British dalam artian bukan internasional, tapi dalam pound per feet pangkat 3 ini. Ya. Ya. Silakan kalian hitung apakah nilainya 25,8 feet. Izin bertanya, tadi saya terlewat yang delta P1 ya, tadi 101,3 itu adalah tekanan pada atmosfer 1 atm. Ya, 1 atm kalau dikonversi ke Pascal atau kilopascal itu adalah 101,3 kilopascal. Ya. Kalau di dalam mmHg tekanan atmosfer adalah 760 mmHg. Kalau dalam cmHg berarti 76 cmHg. Itu adalah tekanan atmosfer. Ya, kalau di kimia 1 atm ya biasanya. Ya, tapi kalau dalam fisika biasanya dalam Pascal, tapi di dalam di dalam PTP ini saya lihat lebih banyak satuan British atau English unit. Ya, memang berbeda ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita lanjut ya. Tidak ada pertanyaan sepertinya. Yang selanjutnya adalah steam jet ejector ya. Jadi dia tadi disebutkan adalah menghilangkan gas yang non-condensable atau menghilangkan gas yang tidak terkondensasi. Ya, gas yang tidak bisa diembunkan. Di sini high pressure steam katanya is low to expand through the jet. Ya. Jadi di dalam ejector ini menggunakan steam high pressure. Di dalam vapor chamber menggunakan tekanan yang lebih rendah daripada tekanan atmosfer. Perhatikan kenapa tekanannya lebih rendah, karena agar suhunya lebih rendah. Karena tadi untuk bahan pangan heat sensitive. Ya. Kenapa tekanannya lebih rendah? Analoginya adalah mirip dengan tekanan di gunung yang lebih rendah menghasilkan suhu didih yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya di dataran normal misalnya 100 derajat Celcius, tekanan atmosfernya 1 misalnya. Nah, di gunung itu kurang dari 1, maka yang terbaca suhu didihnya adalah kurang dari 100 derajat Celcius. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, makanya pressure-nya direndahkan. Oke, di sini bagaimana harus dibuang juga gas yang non-condensable ini harus dibuang tentunya. Ya, kalau yang tadi yang uap air, water vapor tadi dikondensasikan menjadi air. Ya. Nah, tentunya ini ada alatnya atau bagiannya atau komponennya ya. Jadi menggunakan steam jet ejector yang nanti dilepaskan ke dalam atmosfer. Ya. Oke, ini adalah jumlah uap air dan dengan ya, gas non-condensable yang meninggalkan kondenser. Ini ada rumusnya, yaitu WV sama dengan PC dikali 18 per PV dikurang PC kali 29. Oke, ini terima saja rumus. Ya. Ya, jumlah uap air dan non-condensable gas yang meninggalkan kondenser. Jadi WV ya. Jadi WV ini kilogram water vapor per kilogram udara atau gasnya tadi. Ini bukan air cair ya, tapi air udara ya. Hati-hati ya, ini bahasa Inggris ya. PC ini adalah tekanan uap, tekanan vapor pada air. Ya. Water is air is udara katanya begitu ya. Hati-hati ya, jangan tukar-tukar. Pada suhu
campuran kondensat dan cooling water, ya, ini adalah tekanan uap pada campuran kondensat dan cooling water, dan PV ini adalah tekanan absolut di dalam evaporator. 1829-nya dari sananya, ya ini adalah rumusnya, kita terima saja. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan dalam bagian atau komponen steam jet ejector. Ya, di sini ditanyakan adalah hitunglah kapasitas ejector yang dibutuhkan dalam untuk satu evaporator untuk memproses, perhatikan basisnya, proses 100 kg per jam. Jus dari padatan 12% menjadi 35%. Bahwa ingat bahwa evaporator adalah menurunkan kadar air atau menghilangkan air sehingga padatan terlarutnya menjadi lebih tinggi dan terkonsentrat. Ya, jadi 12% menjadi 35%. Lalu evaporatornya dioperasikan pada 65,6 150 Fahrenheit. Cooling waternya 21,1 Celcius atau 70 Fahrenheit. Dan produknya, jusnya itu memasuki evaporator pada suhu 35 derajat Celcius, 89,6 Fahrenheit. Suhu kondensernya itu dipertahankan pada 2,78 Celcius atau 5 Fahrenheit di bawah tekanan vapor. Ya, perhatikan ya, suhu kondensernya dipertahankan pada 2,78 Celcius atau 5 Fahrenheit di bawah suhu vapor. Sekarang di dalam penghitungan ini untuk mencari kapasitas ejectornya, yang pertama adalah dicantumkan W per V-nya. Tadi sudah dibahas, ya, mudah-mudahan paham. Mencari W per V, rasio cooling water terhadap vapor. Ya. Dan ini karena soalnya sama dengan yang sebelumnya, jadi W per V-nya kita sudah dapatkan, maka W per V-nya adalah nilainya 13,52. Ya. W per V-nya nilainya 13,52. Sekarang kita poin kedua, ya, ini SOP pengerjaannya, kita balik lagi menggunakan kesetimbangan massa. Tolong dipelajari lagi, ya, jangan tidak. Sekarang kita, ini saya sedikit jelaskan, kesetimbangan massa, ya, ini katakanlah suatu evaporator, lalu masuk jus, di mana basisnya adalah 100 kg per jam dengan padatan 12%. Lalu nanti yang diinginkan adalah padatannya adalah 35%. Kita belum tahu basisnya nanti yang dihasilkan. Dan tentunya evaporator itu akan menghasilkan uap air. Ya. Sejumlah, katakanlah kalau ini X, maka tentunya ini adalah ya, ini balik lagi ke kesetimbangan massa. Massa berarti 100 kilo, ya, sama dengan X tambah Y, ya, masuk sama dengan keluar. Yang keluarnya ada dua, uap air dan produknya, hasilnya. Lalu jusnya yang segar ini adalah yang masuk, yang keluar ada dua, yang masuk ada satu. Lalu sekarang kita hitung padatannya, ya, data yang diketahui. Padatannya adalah, hati-hati, buka lagi catatannya, 0,12 kali 100 sama dengan 0,35 dikali X. Ya, ini X. Ya, maka sekarang dari persamaan ini kita bisa mencari nilai X. Maka X sama dengan 0,12 kali 100
kita bagi dengan 0,35. Ini ada ya. Berat konsentratnya ini 34,28. Berapa berat uap airnya? Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan ke 1. Berarti 100 sama dengan 34,28 ditambah Y. Maka Y sama dengan, kita hitung 65,7. Ini 65,71 ya. Seharusnya kalau dihitung adalah 65,72 ya. Itu kita ikuti saja. Lanjutkan. Sekarang kita menghitung dari WC ya. Weight of cooling water, WC ya, di mana nilainya adalah 13,52 kita dapatkan dari W per V dikali dengan bobot uap air. Ini saya pikir ini 65,72 atau 71, oke lah ya. Hasilnya adalah 888 kg per hour. Jadi berat cooling water WC-nya itu adalah 888 kg per jam. Ya. Dan ini kita menggunakan satu tabel, satu grafik ya. Ini adalah solubilitas udara dalam air ya, pada tekanan atmosfer pada beberapa suhu ya. Kalian lihat silakan di bukunya ya. Nah, nanti ini dipakai. Nah, sekarang kita lanjut bahwa pada suhu 21,1, jadi ada dua suhu ya, 21,1 dan 35. Pada saat suhu 21,1 silakan cek ya. Ya, 21,1 kira-kira di sini. Ya. Ya, lalu ditarik ke kurva, lalu kemudian diambil garis lurus ke sumbu Y. Ya, kira-kira saja ya. Kira-kira saja ya, didapatkan 2,37 10 min 4. Ya, dari mana 10 min 4? Ya di sini ya. Ini kali 10 pangkat 4 ya. Tapi nanti di dalam solubility-nya ada min 4. Ini apa salah ya? Sebenarnya salah ya. Harusnya 10 min 4. Ya. Lalu yang 35 ya. Ya tentunya di posisinya di sini ya. Ada perpotongan lalu ditarik ke sumbu Y, maka kira-kira didapatkan 1,96 atau sekitar 2 kali 10 min 4 ya. Oke. Lalu sekarang yang poin selanjutnya itu kita cari MA-nya, jumlah udara ya. Caranya adalah 100, perhatikan ini adalah 100 yang masuk. 100 yang masuk tadi produk enter katanya pada suhu 35. Jadi 100 kali solubility pada suhu 35. Perhatikan 100 dari 100 kg per jam ini adalah solubility pada suhu 35. Ditambah 888 yang tadi kita hitung sebelumnya. Ya. Dikali solubility pada suhu 21,1 derajat Celcius cooling waternya. 70 Fahrenheit. Maka dikali seperti ini, maka setelah dihitung didapatkan 0,23 kg per jam. Poin selanjutnya, suhu kondensernya katanya dipertahankan 2,78 di bawah suhu vapor. Suhu vapornya adalah 65,6 Celcius. Perhatikan ini sekarang dalam satuan Celcius. Ya. Ini saya ambil dari bukunya. Ya. Jadi hati-hati saja ya, perhatikan, pelajari. Dikurang 2,78 Celcius, maka suhu kondensernya adalah 62,82. Sekarang kita cek tekanan pada 62,82. Ya, appendix A4. Ya, appendix A4 diinterpolasikan lagi. Caranya sama. Ya silakan kalian hitung. Tadi sudah saya berikan caranya. Interpolasikan karena 62,82 dalam tabel appendix A4 halaman 541 tidak ada.
Jadi silakan diinterpolasi, bayangkan ya. Jadi memang harus berlatih ya. Atau dikonversi sekian ya. Tekanan pada 65,6 ya kalian cari ya. Ya 65,6 pun tidak ada ya. Kalian interpolasi lagi nilainya 25,63 kilopascal atau sekian. Maka sekarang kita cari WV-nya, tinggal kita masukkan. Ini adalah 22,63 PC-nya ya. Kondensor, C-nya adalah kondensor. Lalu 25,63 itu adalah tekanan pada suhu 150, tekanan suhu vapornya ya, vapor. Ini kondensor, ini vapor, dikurangi PC kali sekian, maka didapatkan 4,68. Nilai ini, WV ini, total ejektornya, hasil kapasitasnya itu adalah dijumlahkan 4,68 dengan 0,23. Maka didapatkan 4,91 kg per jam. Beres. Ada pertanyaan? Dan jangan nyampe. Oke, yang terakhir. Heat exchanger. Ya. Di sini dijelaskan laju evaporasi dalam suatu evaporator itu ditentukan, determine dengan jumlah heat yang ditransfer dalam heat exchanger. Ya, jadi tadi dijelaskan bahwa heat exchanger ini fungsinya adalah menyuplai heat, menyuplai panas pada vapor chamber. Oke, ini desain heat exchanger ini tergantung pada beberapa faktor. Ini ada di dalam buku, silakan dibaca. Stabilitas produk terhadap panas. Hati-hati ya, suhunya berapa yang dipakai ya, karena produk itu berbeda-beda, heat sensitifnya berbeda-beda. Ada yang tahan lebih tinggi, ternyata ada yang tidak tahan, bahkan dalam suhu yang lebih rendah dia nggak tahan. Ya, falling the heat exchange surface ya, permukaannya, lalu kemudahan dalam pembersihannya ya, ini harus dibersihkan tentu, dan apakah produk bisa ya dalam laju yang cukup cepat ya dari transfer panas ini, diberikan laju yang cukup cepat dari transfer panas ya dengan menggunakan sistem natural convection. Oke, ada natural convection, ada forced circulation, forced convection ya. Nah, jadi di sini ini yang force ini adalah high viscosity ya. Ya, ada perbedaannya ya, tergantung dari produk itu. Ada evaporator yang heat exchanger-nya completely immerse itu terendam ya. Terendam dalam yang mau di evapor ya. Jadi direndam. Ya. Ada yang mengalir ya. Dan sistem yang seperti ini ya, itu tipenya adalah untuk yang tidak terlalu viskos atau tidak terlalu ya. Jadi yang seperti ini adalah yang tidak terlalu, yang natural convection ini adalah yang tidak terlalu kental, sedangkan yang forced convection tadi adalah digunakan pada produk yang kental ya. Ya, ini juga harus bisa dibersihkan karena ternyata khawatir dia terjadi pertumbuhan mikrobiologis ya, karena suhunya rendah ya, very low temperature of evaporation ya. Khawatir nempel tidak dibersihkan maka akan tumbuh bakteri atau mikrobio atau mikroorganisme, makanya harus dibersihkan. Oke, ini saya ambil dari bukunya ya. Ini ada istilah dalam heat exchanger, ada Q, ada P, ada CC, ada V, ada HG, ini sebenarnya sama, HF, lalu ada T1, ada T2, T1 adalah inlet ya, T2 adalah suhu ya dalam evaporator ya, dimana Q ini adalah rumusnya ini ya, kita terima saja dulu ya, dimana V-nya adalah massa dari uap, massa dari vapor. Ini HG, HF ini ditentukan dari tabel K3, T2 dan T1 diberikan, dan C dan P-nya ini nanti diberikan atau mungkin harus dihitung terlebih dahulu. Ya.
Lalu Q ini adalah U kali A delta T, dan P ini, perhatikan, ini adalah F dikali XF dibagi XP, di mana XF ini adalah kandungan solid awal dan XP adalah kandungan atau persen solid atau persen padatan akhir. Ini persentase. Ya. Ini ada F, nanti kita lihat. Ya. Dalam perhitungan. Ini ada istilah dalam heat exchanger. Oke, sekarang kita lihat. Ya. Ini jus buah ya, ingin dikonsentrasikan dalam single effect force circulation evaporator. Jadi evaporator single effect dengan menggunakan force circulation atau konveksi dari padatan 10% menjadi 45%. Ya, padatan terlarut. Ya, kalau padatan tidak terlarut sebenarnya tidak harus dengan evaporasi karena dia terpisah. Ini adalah yang padatannya terlarut. Lalu laju fitnya, F-nya, ya tadi F ada simbol F itu adalah laju fit atau laju masuknya, itu adalah 5.500 pound per hour atau 2497 kg per hour atau per jam. Steam condensingnya pada suhu 250 Fahrenheit atau 121,1 Celsius ya untuk pemanasannya, untuk steamnya. Temperatur uapnya, vapornya 130 atau 54,4 Celsius, dan soluble atau padatan yang terlarutnya dianggap ini ada contohnya adalah gula heksosa kembali ya. Ya. Ya, jadi dalam penghitungan titik didih ya, nanti peningkatan titik didih ini adalah menggunakan padatan terlarut gula hekso. Use formula ini sudah diberikan seharusnya. Buka lagi ya, formula Siebel ketika padatannya 10% dan 45% ini. Ya, silakan hitung. Kadar airnya berarti 90%, ini 55%. Ya. Lalu ini untuk menghitung specific heat, cari nilai C-nya, lalu fit-nya itu, suhu di fit-nya adalah 125, koefisien transfer panas atau heat transfer koefisiennya 500 BTU per sekian, ya, ada di slide. Dan dihitung, ditanyakan adalah steam economy to be expected and the heating surface area required. Jadi yang ditanya adalah steam economy dan A-nya, areanya, permukaan, luas permukaan area, luas permukaan. Oke, ini saya ambil dari buku ya. Jadi tolong diperhatikan kenapa susahnya menerjemahkan dari buku. Ya, udah bahasa Inggris. Kadang suka cepat saja penjelasannya, jadi itu yang saya harus lakukan. Jadi makanya saya butuh kerjasama dari kalian. Katanya di sini itu menggunakan persamaan 11,7 sama 11,10. Ya, jadi kalian lihat ini 11,7 dan ini 11,10. Ya. Lalu ini steam economy, ya, define the ratio of vapor produced to steam consumed. Nanti kita lihat. CC-nya ini adalah kapasitas panas, heat capacity-nya dengan formula Siebel, ya, di mana 45% solid berarti 0,8 kali 0,55 ini adalah kadar airnya. Kalau solidnya 0,45 maka airnya adalah 0,55. Maka didapatkan sekian. Hg-nya ini pada enthalpy vapor 130, ya. Vapornya tadi mana 130. Ya, Hg sudah menjadi uap gas, kalian cek di A3, tabel A3, maka 130 itu didapatkan 117,8 BTU per pound. Lalu kalian cari HF-nya. HF-nya ini adalah pada fit-nya. Fit-nya ini adalah 125 derajat Fahrenheit. Maka kalian cek 125 HF-nya, maka didapatkan 92,96. Ya. Oke. Lalu ada T2, ya. Ini dicari dari kita menghitung delta T, TB. Ya.
kita mencari T2. Ya. Ya, dengan menggunakan rumus delta TB yang tadi sudah dijelaskan. Sekarang 45 dari mana? Ini adalah punya si padatan terlarutnya, si padatannya 0,45 atau 45%. Bukan 0,45, sama saja. Karena ini 0,45, ini 0,55, atau ini 45, ini 55, ya. Tidak ada masalah, ya. Boleh 0,45 per 0,55 atau 45 per 55. Dibagi 180, PM-nya si heksosa, dan ini adalah 1000, ya, 1000 gram pelarut tadi. Maka didapatkan 4,545 untuk nilai molalitasnya. Silakan dihitung. Maka delta TB 0,51 kali M, ini M-nya, maka didapatkan 2,32 derajat Celcius atau 4,2 Fahrenheit. Ya. Ini dalam Celcius, ya. Ya, Fahrenheit, coba dihitung, ya, tolong dihitung. Ya, 4,2 Fahrenheit. Oke, lalu di sini T2-nya, ya, T2-nya ini adalah T-nya yang 130, ya. Ya, 130 ditambah delta TB-nya, maka didapatkan 134,2 Fahrenheit atau 56,72 Celcius. Ya, perhatikan langkah-langkah, ya, proses SOP-nya, ya. Oke, lalu sekarang kita hitung V-nya. Ini sudah ada rumusnya, ya, balik lagi. Ini rumusnya. Ya. 5.501 dikurang 0,1, masuknya berapa? 0,1 atau 10%, dan keluarnya 45%. Ini hasilnya, silakan dihitung ulang. Ya. Mudah-mudahan sesuai, harusnya sesuai, ya. Lalu didapatkan sekian, lalu kita hitung P-nya. P-nya pakai persamaan sebelumnya. Ya. 5.500 kali 0,1 dibagi 0,45 sekian dalam pound per hour atau kilogram per hour. Lalu kita mencari nilai Q-nya. Maka Q-nya adalah, ini balik pada persamaan 11,7. Ya, masukkan P-nya, C-nya, T2, T1, V, HG, HF. Ya, yang sudah kalian cari tadi. P, ya, ini P-nya, ini C-nya 0,64. Ya. Lalu ini 134,2, T1-nya 125. Perhatikan ini fit-nya. Ya. Dikali ditambah 4278 V-nya. Lalu ini adalah HG dikurangi HF. HG dikurangi HF. Dihasilkan, didapat sekian juta, 4 juta sekian BTU per hour. Maka untuk mencari A-nya, kita menggunakan persamaan yang di bawahnya atau persamaan 11.8 untuk mencari A-nya. Maka A-nya adalah Q dibagi U kali delta T. Q-nya sudah ada, U-nya ini 500, sudah ada koefisien 500. Ya, dan delta T-nya delta T di sini adalah 250. Ya. Tim kondensinya dikurang dengan 134,2 atau dikurangi dengan T2. Hati. Maka didapatkan sekian feet kuadrat atau sekian meter persegi. Ya. 75,8 feet pangkat 2 atau 7,04 meter persegi. Ini adalah untuk mencari A, panjang, ya. Oke, silakan dipahami dan dipelajari. Ya. Dan bagaimana steam ekonominya? Ya. Ya, jadi secara ekonomisnya berapa? Ya. Sekarang kita lihat
entalpi evaporasinya ya itu adalah 9 pada 250 adalah 945,5 BTU. Kalian cek 250 ya. Itu didapatkan 945,5 evaporator HFG-nya. Perhatikan, coba sekalian lihat entalpi evaporation-nya 945,5 ya. Atau sekian megajoule per kilo. Steam yang dibutuhkan Q per HFG. Q-nya tadi sudah dihitung, HFG ini adalah yang didapatkan di 250. Didapatkan 4645. Ya. Ya. Lalu bagaimana keekonomiannya? Ya, sekarang kita lihat 24278 ini adalah punya si fee-nya. Perhatikan, ini adalah 4278 hasil perhitungan fee-nya. Silakan kalian beri catatan. Dan 4645 adalah hasil steam required-nya. Maka steam ekonominya adalah 0,92 ya, di bawah 1 ini ya. Ini menarik karena kalau misalnya di atas 1, misal 1,5 ya jadi 1,5 kalinya. Ya, jadi lebih tinggi. Ya, diusahakan tentunya di bawah 1. Dan bandingkan dengan kalau kita lihat yang steam required yang dibutuhkan 4645, perhitungannya ini adalah 4278 fee-nya. Maka dia tentu nilainya lebih rendah daripada yang steam required ini. Makanya steam ekonominya didapatkan 0,92. Dan tentunya ini sangat yang dibutuhkan di bawah 1 ya, mungkin maksimum 1 ya, berarti sama ya. Tapi kalau udah 2 ya berarti ternyata steam dalam perhitungan ini lebih besar dari steam yang dibutuhkan. Ini bermasalah tentunya terhadap energi yang dipakai. Ini soal dan selesai.